kembali lagi bersama saya lagi dan bersama channel ini lagi. Dan di video kali ini saya mau mengungkapkan dan menjelaskan mengenai Idul Adha, di mana Ratu Adil mengklarifikasikan mengenai Idul Adha. Arti Idul Adha bagi umat Islam, di mana Idul Adha merupakan suatu lebaran besar. Kalau orang Jawa itu bilangnya bakdo besar bagi umat Islam, di mana di Idul Adha ini orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban sebagian harta mereka dalam bentuk hewan-hewan ternak, yang mana nantinya korban yang dia berikan nanti diatasnamakan oleh Allah, diatasnamakan kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan untuk makhluk lain. Dan di dalam Idul Adha ini ternyata menyimpan satu misteri besar yang terselubung mengenai cerita Idul Adha, di mana saat-saat Idul Adha ini tentunya menjadi perayaan besar dan menjadi perayaan agung bagi umat muslim di seluruh dunia, di mana ternyata Idul Adha ini merupakan suatu tragedi peristiwa besar yang dialami di dalam hidup Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim terkenal sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim terkenal sebagai bapak, terkenal sebagai bopo dari para nabi yang lain, di mana Nabi Ibrahim ini di dalam hidupnya, seumur hidupnya, dari dia remaja sampai tua, dia tidak memiliki keturunan, dia tidak memiliki anak. Dan di mana Nabi Ibrahim ini setiap malam di musim panas, dia selalu memandang indahnya bintang-bintang dan rembulan di malam hari. Dan Nabi Ibrahim ini ketika memandang bintang-bintang dan rembulan di malam hari, Nabi Ibrahim selalu berdoa dan selalu berdoa. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia diberikan keturunan sebagai anak kesayangan dan sebagai anak tunggal dari Ibrahim itu sendiri, di mana dalam jangka waktu bertahun-tahun Allah belum mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Tapi dahsyatnya sang Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa sekali, dua kali, tiga kali. Ternyata Nabi Ibrahim selalu berdoa di tiap-tiap malam di musim panas dan melihat bintang-bintang dan rembulan di malam hari, di mana Nabi Ibrahim sudah berdoa berpuluh-puluh tahun. Dan Nabi Ibrahim ternyata doanya sampai ke dalam kerajaan Allah, sampai ke dalam arsy-nya Allah, sampai ke dalam arsy-nya Allah, sampai ke dalam istana Allah. Dan Allah sendiri sampai memperhatikan sang Ibrahim. Allah sendiri sampai berkenan mengabulkan doa Ibrahim yang dia lantunkan, dia yakini dan dia ulang-ulangi dan dia amalkan setiap malam sampai benar-benar terwujud, sampai benar-benar terjadi. Dan alhasil
Nabi Ibrahim benar-benar mendapatkan hasil dari perjuangannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan doa dari Nabi Ibrahim, di mana di usia tua Nabi Ibrahim dan istrinya, dan istri Nabi Ibrahim mengandung di masa tuanya. Dan ini sangat menyenangkan hati Ibrahim. Dan hati Ibrahim pun sangat bergembira atas kabar ini. Dan sang Ibrahim selalu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan mengabulkan doa sang Ibrahim. Dan istri Ibrahim pun melahirkan anak dan dinamainya sebagai Ismail, di mana Ismail ini adalah anak tunggal dari Ibrahim dan anak sulung dari Nabi Ibrahim. Tentunya Ismail ini mendapatkan perhatian yang lebih, keistimewaan yang lebih di hadapan Nabi Ibrahim, karena dia adalah anak tunggal dan anak sulung sang Nabi Ibrahim. Di mana suatu ketika setelah sang Ismail meranjak remaja, Nabi Ibrahim suatu ketika dia tidur nyenyak. Dan ketika sudah menjelang pagi, antara jam 12 malam sampai jam 3 pagi, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Nabi Ibrahim mimpi di malam hari antara jam 12 sampai jam 3, di mana di dalam mimpi Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan atau memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan sang Ismail sebagai korban persembahan kepada Allah. Lalu tiba-tiba Nabi Ibrahim terbangun. Dan Nabi Ibrahim kurang yakin apakah benar itu kehendak Allah ataukah hanya tipu daya iblis. Lalu Ibrahim tidur kembali. Ibrahim mimpi lagi, mimpi kedua kalinya, dan hal itu sama. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan Ismail sebagai korban persembahan di hadapan Allah. Nabi Ibrahim bangun lagi. Dan Nabi Ibrahim kedua kalinya ini dia masih kurang yakin apakah ini benar-benar kehendak Allah ataukah tipu daya iblis semata. Nabi Ibrahim tidur lagi untuk ketiga kalinya. Dan ketiga kalinya ini sama. Nabi Ibrahim mimpi hal yang sama. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai korban persembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Ibrahim pun terbangunkan dari mimpinya. Barulah Nabi Ibrahim sadar, ini benar-benar kehendak Allah. Ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Lalu di pagi harinya, dengan sedikit tercengang, Nabi Ibrahim agak sungkan mau berbicara kepada Ismail bahwasanya dia diperintahkan Allah untuk menyembelih sang Ismail. Dan dengan lemah lembut, dengan perlahan, Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada sang Ismail bahwasanya dia bermimpi dan Allah berfirman kepadanya supaya sang Ibrahim menyembelih sang Ismail sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Allah.